Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 30 September 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan bersama pemerintah daerah setempat menyepakati rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam rapat yang dilaksanakan Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2022 telah disetujui dan disepakati oleh seluruh anggota DPRD, serta telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah segera menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan evaluasi Raperda APBD Perubahan yang telah disepakati. Menurutnya, pada APBD Perubahan yang telah ditetapkan terdapat sejumlah program yang harus segera dilaksanakan, baik program pembangunan fisik maupun non-fisik yang memang harus dilaksanakan, mengingat waktu yang terbatas tentunya program kegiatan yang diusulkan agar secepatnya direalisasikan. Ini proses sudah dijalani ya, pembahasan dari KUA PPAS sampai ke pembahasan raperdanya sudah dilaksanakan. Tinggal harapan kami ya, saran kami agar pemerintah daerah segera mengeksekusi. Dalam artian ini kan perlu konsultasi ke provinsi untuk dilakukan evaluasi dan itu harus dilaksanakan secepat mungkin. Karena tentunya di APBD Perubahan kan ada program-program yang harus dilaksanakan ya, mungkin itu yang sifatnya mendesak atau darurat yang sudah disepakati bersama. Nah, waktu ini kan tidak lama ya kan, ini sudah bulan September ya, sudah akhir. Nah, nanti untuk realisasi pelaksanaan program kita tinggal Oktober dan November. Desember sudah tutup buku. Jadi harapan kami segera untuk ditindaklanjuti, disampaikan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi. Ketua menambahkan, waktu pekerjaan yang tersisa pada APBD Perubahan ini kurang lebih hanya 2 bulan ke depan, di mana pada bulan Desember akan dilakukan tutup buku, sehingga program yang tidak selesai dilaksanakan tidak dapat dilakukan pembayaran. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menyampaikan pendapat akhir terhadap persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022 merupakan proses kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana fisik maupun peningkatan infrastruktur. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, kebijakan yang direncanakan dalam penganggaran perubahan APBD merupakan kebijakan dasar, salah satunya penggunaan skala prioritas dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Perencanaan dan penganggaran yang sudah semakin baik tentu diikuti dengan implementasi yang efektif, serta koordinasi yang sangat baik antara eksekutif, legislatif, instansi vertikal, dan seluruh satuan perangkat daerah. Bupati menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran antara komisi-komisi dengan mitra kerja, yang mana terdapat saran dan masukan yang menunjang pemerintah daerah agar dapat melaksanakan proses pembangunan ke arah yang lebih baik. Diharapkan agar rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat menjadi satu peraturan daerah yang selaras dengan program pemerintah dan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar lingkungan perusahaan,
Legislator meminta agar pihak perusahaan dapat membangun komunikasi dengan pemerintah daerah terkait masalah plasma. Banyak perusahaan besar swasta kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Seruyan, khususnya yang berada di daerah pemilihan 2 dan 3, namun realisasi terkait dengan pemberian plasma sebesar 20% masih belum sepenuhnya dijalankan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, plasma merupakan hak bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan perusahaan, di mana aktivitas yang dijalankan perusahaan langsung berdampak terhadap masyarakat sekitar, terlebih lahan yang dipakai untuk kelapa sawit adalah lahan milik masyarakat. Menurutnya, pihak perusahaan agar bisa kembali melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan realisasi plasma. Karena jika masyarakat yang turun tangan ke lapangan dipastikan aktivitas perusahaan akan tertunda, tentunya harus ada komitmen yang baik dari perusahaan agar tidak ada lagi permasalahan yang terjadi. Bagian dari hak masyarakat itu ya, kesejahteraan ya, saya harap agar perusahaan dengan mempertimbangkan hal tersebut kembali melakukan komunikasi ya, dibuka komunikasi lagi dengan pemerintah daerah terkait dengan plasma itu. Dan harapan kami plasma itu ke depan bisa direalisasikan gitu, untuk masyarakat Kabupaten Seruyan gitu. Karena saya sampaikan itu ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat dan menjadi perekonomian daerah dan tentunya menjadi perekonomian negara juga, kan begitu. Diharapkan ke depannya plasma bagi masyarakat dapat terrealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat yang berada di sekitar perusahaan khususnya dapat merasakan dampak positif adanya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan merupakan tindak lanjut penjadwalan pembahasan rancangan peraturan daerah usulan dari pemerintah daerah setempat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, sesuai dengan kesepakatan bersama, agenda dimulai Senin 3 Oktober rapat dengar pendapat dan rapat pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Seruyan. Senin 10 Oktober rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1, penyampaian laporan hasil reses DPRD dan rapat pembahasan Raperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Dilanjutkan Senin 17 Oktober rapat pembahasan Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika prekursor narkoba dan Raperda pembahasan tentang persetujuan bangunan gedung. Diharapkan agenda yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan kembali menggelar senam bersama yang diikuti oleh ASN dan tenaga kontrak dalam upaya mempererat tali silaturahmi dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Setelah hampir 2 tahun sejumlah aktivitas tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Dan saat ini secara perlahan aktivitas di luar ruangan sudah bisa dilakukan, salah satunya senam bersama, di mana pada senam perdana yang digelar mendapat antusias yang baik dan dihadiri banyak peserta. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, senam bersama yang dilaksanakan di halaman kantor menjadi ajang mempererat tali silaturahmi. Terlebih pelaksanaan kegiatan senam bersama merupakan instruksi langsung dari Kepala Daerah dan pengurus Korpri. Sekda menambahkan, senam bersama akan rutin dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, yakni pada Jumat pagi, agar kondisi kesehatan tubuh dapat terjaga dan daya tahan tubuh bisa meningkat, sehingga ASN tidak mudah sakit dan bisa bekerja dengan maksimal di instansi masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita bisa melaksanakan setelah pasca COVID yang cukup lama, hampir 2 tahun, kita bisa mengumpulkan para ASN maupun tenaga kontrak untuk bersilaturahmi terutama ya. Dan silaturahmi itu kita rangkaikan dengan kegiatan senam pagi
Dan alhamdulillah seluruh ASN mereka kontrak antusias di dalam mengikuti senam ini. Nah, senam ini alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Bupati kita, Bapak Iwahidir, bisa terlaksana dengan baik. Diharapkan para ASN maupun tenaga kontrak nantinya tetap mengikuti senam yang dilaksanakan. Jangan sampai tidak hadir saat senam berlangsung, terlebih senam termasuk agenda rutin yang harus diikuti. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sidang kami akan dari Polres Seruyan